Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video YouTube yang pertama ini, saya Muhammad Saiful Rijal, mahasiswa semester 6 program studi ilmu tasawuf di Institut Sunan Padanaran. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Islam kontemporer di Semenanjung Gaza sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Islam kontemporer yang dibimbing oleh Ibu Ni'mah Afifah. Mari kita simak penjelasan saya tentang bagaimana Islam berkembang di tengah-tengah konflik dan tantangan di Gaza. Semenanjung Gaza adalah wilayah kecil Palestina yang sering menjadi pusat perhatian dunia karena konflik berkepanjangan, blokade ekonomi, dan penderitaan rakyatnya. Di tengah situasi tersebut, Islam memegang peran sentral, tidak hanya sebagai bagian agama ritual, tetapi juga sebagai identitas politik, sosial, dan budaya. Perkembangan Islam di Gaza pada era kontemporer memperlihatkan bagaimana ajaran agama ini membentuk ketahanan masyarakat, perlawanan terhadap penjajahan, sekaligus menghadapi tantangan modernitas. Sejak lama Gaza itu menjadi bagian penting dunia Islam. Setelah Perang 1967, muncul gerakan-gerakan keagamaan yang memberikan bantuan sosial bagi rakyat Palestina. Salah satu yang terkenal adalah Al-Mujama' Al-Islami, organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin melalui jaringan masjid, klinik, dan lembaga pendidikan. Gerakan ini membina masyarakat dan menanamkan nilai-nilai Islam. Dari sinilah kemudian lahir Hamas pada tahun 1987. yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologi politik dan sosial. Islamisasi sosial semakin kuat setelah Hamas menguasai Gaza sepenuhnya pada tahun 2007. Sejak saat itu, aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, hukum, hingga kebudayaan, semakin bernafaskan nilai-nilai Islam. Di Gaza, Islam itu tidak hanya dimaknai sebagai ajaran spiritual, melainkan juga identitas perlawanan terhadap pendudukan Israel. Gerakan Hamas dan jihad Islami menjadikan Islam sebagai inspirasi perjuangan. Konsep jihad dipahami dalam konteks mempertahankan tanah air dan martabat umat, bukan sekedar perang fisik. Hal ini menjadikan Islam kontemporer di Gaza bersifat resistif. Selain dalam bidang militer, Islam juga menjadi sumber moral dalam perjuangan sipil. Banyak aktivis yang menggunakan nilai-nilai Islam sebagai motivasi untuk bertahan hidup di tengah kesulitan serta sebagai dasar solidaritas antar sesama. Gaza memiliki banyak madrasah, pesantren modern, dan universitas Islam seperti Islamic University of Gaza. Nah, institut ini bukan sekedar tempat belajar ilmu agama, tetapi juga pusat penguatan identitas. Semua mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah tentang Al-Quran, hadis, dan sejarah dunia Islam. Pendidikan ini diarahkan untuk melahirkan generasi yang beriman sekaligus mampu menghadapi tantangan zaman. Masjid dan lembaga keagamaan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Selain sholat, masjid itu digunakan untuk mengajar anak-anak mengaji, mengadakan kajian ilmiah, hingga distribusi bantuan kemanusiaan. Di Gaza, agama dan pendidikan berjalan beriringan. Nah, kehidupan di Gaza itu diwarnai dengan perang, blokade, dan kemiskinan. Dalam kondisi ini, ajaran Islam menjadi sumber kekuatan batin. Konsep sabar dan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah, diajarkan sejak kecil agar masyarakat tetap tegar. Ayat-ayat Quran seperti di surat Al-Baqarah ayat 154. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Menjadi sumber penghiburan bagi keluarga para syuhada. Nah, kesadaran bahwa penderitaan adalah ujian membuat masyarakat Gaza memiliki ketahanan mental yang tinggi. Nah, pada bulan Ramadan dan ibadah-ibadah tetap dijalankan. Walau masjid rusak,
dan kehidupan serba sulit. Dalam konteks ini, Islam juga hanya keyakinan, tetapi juga terapi psikologis. Nah, di Gaza, masjid adalah pusat masyarakat. Disinilah warga mendapatkan pendidikan, bantuan sosial, bahkan tempat perlindungan ketika terjadi serangan. Banyak lembaga amal berbasis Islam membantu menyediakan makanan, layanan kesehatan, hingga psikososial. Organisasi-organisasi Islam, baik lokal maupun internasional, memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok, mendukung korban perang, dan menyebarkan semangat ukhuwah. Nah, konsep persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam Islam terasa nyata di tengah penderitaan Gaza. Nah, tantangan Islam di kontemporer Gaza sendiri itu, walaupun Islam memberikan harapan, perkembangan Islam di Gaza juga menghadapi tantangan yang serius seperti radikalisasi, blokade dan kemiskinan, kerusakan infrastruktur pendidikan, perbedaan faksi. Nah, seperti itu. Nah, selain sebagai ideologi, Islam di Gaza juga mempengaruhi budaya. Perempuan semakin banyak yang menggunakan jilbab, acara pernikahan lebih sederhana, dan masyarakat lebih menjunjung tinggi kesederhanaan. Di sisi lain, globalisasi juga masuk melalui internet dan media sosial, membawa tantangan baru bagi ulama dan tokoh agama untuk membimbing generasi muda. Nah, tradisi Ramadan di Gaza menjadi bukti ketahanan budaya. Buka puasa bersama tetap dilakukan meski sederhana, dan suasana bulan suci digunakan untuk memperkuat ikatan keluarga. Nah, isu Gaza menyatukan bahwa umat Islam di seluruh dunia, banyak negara dan organisasi Islam memberikan bantuan kemanusiaan, doa, serta dukungan politik. Semangat solidaritas ini membuat masyarakat Gaza tidak terasa sendirian. Mereka meyakini bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari misi Islam global untuk menegakkan keadilan. Nah, meskipun tantangan sangat berat, Islam tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat Gaza. Di tengah kehancuran fisik, semangat keagamaan, solidaritas, dan nilai-nilai Islam menjadi fondasi ketahanan sosial. Kedepan, peran Islam di Gaza diharapkan dapat membawa arah baru yang lebih damai, adil, dan menyejahterakan dengan dukungan umat Islam di seluruh dunia. Dari Gaza kita belajar bahwa Islam bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga kehidupan yang menumbuhkan harapan di tengah penderitaan. Di balik reruntuhan bangunan dan blokade yang mencekik, cahaya iman terus menyala, menguatkan hati-hati yang lemah dan mempersatukan umat. Semoga kita tidak hanya menyaksikan, tapi juga ikut mendoakan dan mendukung agar Islam di Gaza kelak menjadi sumber perdamaian dan kemuliaan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini memberi kita pelajaran tentang keteguhan iman di tengah ujian.